Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fitulina dengan nomor NIM 2014070032 dari kelas PJMIA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari kelompok kami mengenai identitas nasional. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian identitas nasional beserta aspek-aspeknya. Yang kedua, pengertian integritas nasional beserta aspek-aspeknya. Yang ketiga, pengertian konstitusi nasional beserta aspek-aspeknya. Kepada ibu dan teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional beserta aspek-aspeknya. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam hal ini, tidak mengacu pada individu saja, akan tetapi berlaku pada suatu kelompok. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang memiliki arti, tanda-tanda, ciri-ciri, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang dapat membedakannya dengan yang lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu aspek-aspek identitas nasional. Aspek-aspek identitas nasional ada 4. Yang pertama, pola perilaku. Gambaran pola perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari yaitu adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Misalnya, bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai yang ramah tamah, menghormati orang tua, gotong royong, dan lain-lainnya. Maka, pola perilaku tersebut menjadi identitas bangsa Indonesia dimanapun ia berada. Aspek yang kedua yaitu lambang-lambang. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Misalnya seperti bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia ketika seseorang bergaul di dunia internasional menunjukkan bahwa dirinya memiliki identitas sebagai bangsa Indonesia. Baik, aspek yang ketiga yaitu alat-alat perlengkapan. Hal ini tampak dalam seperangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Identitas tersebut tampak dalam bangunan berupa bangunan candi, bangunan masjid, bangunan gereja, bangunan rumah adat, pakaian adat, teknologi, dan hal lain sebagainya. Baik, aspek yang keempat yaitu tujuan yang ingin dicapai. Identitas yang bersumber dari tujuan yang ingin dicapai bersifat dinamis dan tidak tetap. Misalnya, budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, dan tujuan bangsa Indonesia yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pengertian integrasi nasional beserta aspek-aspeknya. Yang ketiga, pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional berasal dari 2 kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, dan perusahaan nasional.
Sehubung dengan penjelasan kedua di atas, maka integrasi nasional mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan kewilayahan dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Baik, kita masuk yang keempat, yaitu aspek-aspek integrasi nasional. Aspek-aspek integrasi nasional ada 3. Yang pertama yaitu integrasi politik. Aspek pertama dalam integrasi nasional adalah kaitannya dengan integrasi politik. Dalam hal ini, integrasi politik terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Integrasi politik pada dimensi vertikal merujuk pada hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara pejabat dengan rakyat, agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dan saling bekerja sama untuk menciptakan politik yang partisipatif. Sedangkan integrasi politik pada dimensi horizontal merujuk hubungan antar masyarakat, antar daerah, antar suku, umat beragama, antar kelompok dan golongan masyarakat di Indonesia. Yang kedua yaitu integrasi ekonomi. Jenis integrasi nasional yang kedua adalah integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi ini proses menyatukan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu, dan saling menciptakan kesejahteraan. Semisal di daerah pegunungan yang kaya akan hasil sayur mengirim ke kota, kemudian dari kota mengirim bahan-bahan rumah tangga yang lain. Integrasi ekonomi ini juga dapat tercipta melalui penarikan pajak. Daerah-daerah dengan hasil yang melimpah dapat membantu daerah-daerah yang tertinggal dari segi ekonomi. Selanjutnya integrasi yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok nasional, bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, semisal suku, agama, dan ras. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir yaitu konstitusi nasional. Yang kelima, pengertian konstitusi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi nasional adalah segala kesatuan dan aturan tentang ketatanegaraan dalam kurung undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari ensiklopedia, konstitusi adalah bahan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Baiklah, yang keenam yaitu aspek-aspek konstitusi. Menurut Djoko Sutono, melihat pentingnya konstitusi dari 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek isi. Konstitusi membuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara. Yang kedua yaitu aspek bentuk, yang menentukan lembaga berwenang menyusun konstitusi. Misal, raja dengan rakyat, badan konstitusi, badan diktator, dan lain-lainnya. Kusumadi mengatakan, konstitusi suatu negara merupakan induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan, yang akan menentukan jenis-jenis peraturan yang ada, lembaga yang membentuknya. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi ibu dan teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.